Sahabatku semuanya, ada 3 kebiasaan penting yang biasanya dilakukan oleh para konten kreator yang sukses gajian dari AdSense YouTube. Apa saja 3 kebiasaan itu? Yuk, simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, sekarang kita bahas di channel Esa Santuy ini 3 kebiasaan yang sering dilakukan oleh para konten kreator yang sukses menerima gaji rutin dari AdSense YouTube. Apa saja 3 kebiasaan itu? Yang pertama, terbiasa membuat konten. Ya, mereka sudah terbiasa membuat konten, terbiasa membuat konten. Karena awalnya semua YouTuber tidak pernah membuat konten. Barulah kemudian pada saat dia memutuskan menjadi seorang konten kreator YouTube, mulai belajar membuat konten. Nah, ini kadang jatuh bangun sahabatku. Membuat konten tidak langsung bagus, wajar. Namanya YouTuber pemula kan? Jadi wajar. Kalau bikin konten pertama biasanya bertele-tele, bahasa kurang teratur, ada sering salah-salah kata, kemudian gambar kadang-kadang juga tidak fokus, ya. Dan banyak lagi kekurangan-kekurangan menyajikan konten kepada para pemirsa YouTube. Nah, ini semua menjadi pembelajaran terus-menerus sehingga akhirnya terbiasa membuat konten. Terbiasa membuat konten ini juga akan mengalir seiring sejalan dengan kemampuan editing. Editing tidak harus wah, sahabatku. Editing sederhana saja cukup. Yang penting bagaimana cara memberi judul, bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara memberi tulisan dalam video pada titik-titik tertentu di mana membutuhkan keterangan tambahan berupa tulisan. Itu saja ya. Kalau mengenai bagaimana crop gambar, bagaimana menyusun transisi, ini semua prosesnya nanti berkelanjutan, bertahap sambil jalan. Namun yang pasti, seorang konten kreator YouTube yang sukses gajian, mereka sudah melewati masa-masa terbiasa membuat konten. Itulah sebabnya seseorang yang terbiasa membuat konten atau YouTuber yang sudah terbiasa membuat konten, semakin lama kontennya akan mudah dinikmati, enak dinikmati, dan enak didengar. Nah ini ya, konten apapun itu, terkait dengan pemandangan, jalan-jalan, otomotif, masak-memasak, memancing, mancing ikan, ya, konten mukbang, konten teknologi, konten edukasi, konten tutorial. Kalau sudah terbiasa membuat video, mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun sudah terbiasa membuat konten, ya lama-lama kontennya enak dilihat, dilihat. Ini sudah berjalan alami ya sahabatku. Jadi bisa karena terbiasa, itu rumusnya. Itu semboyannya, bisa karena terbiasa. Bisa membuat konten yang enak dinikmati karena terbiasa membuat konten. Nah ini perlu waktu, proses ya. Nah selanjutnya yaitu kebiasaan kedua yang biasanya dimiliki oleh para konten kreator yang sukses, yaitu terbiasa mengalami naik turun penonton ya, melihat naik atau turun jumlah penontonnya. Ini sudah terbiasa, mentalnya sudah terbentuk. Ada kalanya video yang dibuat sepi ya, berhari-hari sepi, kemudian ada yang rame 1 atau 2 video. Bulan berikutnya begitu terus ya, ada yang rame, di antara 10 video mungkin yang rame hanya 1, sisanya sepi. Ini sudah terbiasa. Akhirnya mentalnya sudah terbentuk, terbangun. Nah, tapi dia konsisten. Terbiasa untuk konsisten. Sudah terbiasa melihat penonton sepi, kadang rame, kadang sepi, mungkin sering sepinya karena pemula ya, sering sepi daripada sering rame. Ini sudah biasa. Dan itu membentuk mental seorang YouTuber pemula tidak down. Akhirnya dia terbiasa konsisten, mau sepi kek, mau rame kek, tetap upload video, upload, fokus satu tema untuk membangun algoritma ya. Bagi yang beruntung mungkin belum sampai 1 tahun sudah terbentuk kuat algoritmanya. Namun kita juga sadar ya, kita ingat dulu waktu sekolah SMP, kita sekolah 3 tahun, terus SMA mungkin 3 tahun ya kan, dan itu tidak mendapatkan cuan. Tapi ini di YouTube
kita perlu belajar 2 tahun untuk mendapatkan cuan, atau mungkin memerlukan waktu hampir 3 tahun untuk membangun algoritma. Pada saat algoritma sudah terbentuk, cuan mengalir alami. Itu wajar. Kita butuh waktu 2 tahun, 3 tahun untuk membangun algoritma, itu wajar. Ya. Ini kan cara ya bagaimana mendapatkan uang dari YouTube, dan YouTube memberikan sarana. Banyak sekali petunjuk-petunjuk dari YouTube di YouTube Studio bagaimana membuat konten yang diminati penonton. Dikasih saran, ada riset, buka di YouTube Studio kalian, riset, pencet riset ya. Nah, di riset itulah konten-konten yang sedang trending, apa temanya, ada semua di YouTube Studio. Nah, kita tinggal melihat riset. Ya, ini riset ya, tombol riset ini. Nah, ini kolom riset. Ini berisi banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan tentang konten yang sedang diminati oleh banyak masyarakat di dunia ya, yang sedang dicari oleh para penonton YouTube di seluruh dunia. Nah, dari hasil riset tersebut tergantung konten kreatornya mau bikin nggak konten seperti itu. Kembali lagi ke konten kreatornya. Nah, itu ya, kebiasaan kedua adalah kebiasaan konsisten. Yang ketiga, kebiasaan yang sering dilakukan oleh para konten kreator yang berhasil mendapat gajian rutin di YouTube adalah terbiasa melihat Analytics Studio. Pada akhirnya terbiasa melihat jam berapa saja penontonnya menyimak. Ya, dari situ mungkin akan menentukan jam upload video. Jadi, Analytics Studio ini masih digunakan untuk membantu, mensupport channel-channel para YouTuber. Baik YouTuber pemula maupun YouTuber yang profesional masih tetap butuh melihat analitik ya. Nah, terutama kalau sudah monetisasi. Nanti bisa memantau di situ. Dipantau hari apa saja sih? Apa ini garis-garis warna ungu ini? Ternyata garis-garis warna ungu ini adalah menunjukkan jam-jam di mana para penonton channel kita biasanya stay atau siap menonton. Nah, kemudian bisa digeser lagi jangkauan penonton. Kemudian jumlah rekomendasi sudah besar atau belum fitur jelajahnya ya, atau masih halaman channel. Nah, ini semua ada maknanya. Garis-garis seperti ini ada maknanya semua. Berapa banyak penonton unik yang kita dapatkan pada sebuah konten. Nah, ini dipantau untuk mengevaluasi konten kita sehingga kita berusaha meningkatkan ya, meningkatkan kualitas isi video. Momen terbaik. Nah, momen terbaik ini ada opening biasanya. Kalau opening atau pembukaan video menarik penonton, biasanya durasinya lumayan bagus nanti ke belakangnya. Ya, jadi bagaimana caranya kita sebagai konten kreator ini membuka opening dengan opening yang bagus sehingga penonton mulai ada gambaran dan penasaran tentang isi dari konten tersebut. Ya, buatlah opening yang menarik. 30 detik pertama, ya itu memang teori ya. Namun kalau dipraktekkan setidaknya akan membawa beberapa pengaruh pada durasi tonton kita. Ya, jadi ini belajar harus terus-menerus nih kita sebagai konten kreator. Selalu belajar, dan belajar. Konsisten upload video sahabatku. Sesering mungkin upload video. Dalam waktu 2 tahunan, maka kita akan memanen buah manisnya. Ya, membentuk algoritma ini tidak sebentar. Perlu waktu. Kadang setahun, kadang 2 tahun, atau ada kalinya 3 tahun. Tergantung perjuangan pemilik channel. Semakin kita konsisten berjuang, semakin kita cepat menuju pembentukan algoritma yang bagus. Algoritma yang kuat akan membantu penyebaran rekomendasi video lebih luas lagi. Semoga yang belum monet segera monetisasi ya sahabatku. Dan yang sudah monet segera menerima gajian rutin dari AdSense YouTube. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, ini saja konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan kalian. Salam buat keluarga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.